kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para ketua RT di seluruh Indonesia bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu risalah untuk perdamaian, sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok Z 4 Utara dan di Blok Z 8 Selatan serta seluruh warga saya di lingkungan RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan teraktual untuk Anda terkait dengan Riang Prasetya buat surat terbuka atas kasus viralnya. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Riang Prasetya, Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku tak ingin polemik ruko penyerobot saluran air dan bahu jalan di wilayahnya jadi bola liar. Akhirnya ia pun mengeluarkan surat terbuka yang berisi risalah damai terkait dengan polemik ruko penyerobot saluran air dan bahu jalan di wilayahnya. Risalah damai ini pun Riang sampaikan lewat video yang diunggah di akun YouTube pribadinya. Riang mengutarakan surat terbuka ini kepada para pemilik, penyewa, dan penghuni ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Ada 8 poin yang ia sampaikan, terutama imbauan untuk tidak membuat polemik ini menjadi bola liar. Ia juga meminta para pemilik ruko untuk ikut aturan supaya mengindahkan perintah Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penertiban area tempat usaha yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mungkin saya menyapa pada seluruh netizen Indonesia. Terima kasih atas segala support, terima kasih atas segala perhatian. Dan pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh ketua RT di Indonesia. Izinkan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para ketua RT di seluruh Indonesia bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu risalah untuk perdamaian, sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok Z 4 Utara dan di Blok Z 8 Selatan serta seluruh warga saya di lingkungan RT
011 RW 03 Kelurahan Pluit. Baik, saya akan bacakan surat yang akan saya bagikan juga kepada semua teman-teman melalui sosmed maupun berita-berita di media. Pada yang terhormat, para pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan, RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit di tempat. Jakarta, 31 Mei 2023. Hal surat terbuka. Dengan hormat, pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, saya, Riang Prasetya, selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, menyampaikan kepada seluruh pemilik, penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan ruko di Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan, saya berharap tidak menjadi bola liar. 2. Bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau Rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area prasarana umum dapat melaksanakan tugasnya. 3. Bahwa pihak Satpol PP sebagai penegak perda sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban. Juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga sesuai dengan area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan prasarana tersebut sebagaimana mestinya. 4. Bahwa diharapkan kepada para pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan harus taat hukum. Dan saya selaku Ketua RT 11 RW 03 berharap para pemilik atau penyewa ruko tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 5. Bahwa pada hari ini saya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepada saya selaku Ketua RT maupun selaku pribadi. 6. Bahwa bila mana para pemilik ruko, penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan merasa masih belum sadar atas kesalahannya, maka saya persilakan saudara-saudari dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan saya menghimbau kepada pemilik penghuni ruko untuk tidak melakukan pembangunan di luar batas area lahan yang telah tertera dalam sertifikat dan tidak membangun di luar ketentuan yang tertulis dalam IMB. 7. Bahwa tindakan pemerintah atas pelaksanaan penertiban bangunan ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan harus kita hormati dan harus kita patuhi. Karena tindakan penertiban bangunan yang menyerobot area saluran air dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter telah terbukti melanggar ketentuan peraturan daerah dan produk hukum yang berlaku. 8. Bahwa saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 menyampaikan melalui surat terbuka ini, apa yang saya lakukan hanya melaksanakan fungsi saya selaku Ketua RT. Saya tidak bermusuhan dengan para pemilik ruko. Saya tidak ada niat untuk memusuhi para pengusaha. Yang saya lakukan murni karena kepedulian saya kepada lingkungan RT 11 RW 03. Bahwa bila mana ada tindakan yang mungkin kurang berkenan atau ada khilaf kata dalam tutur bahasa saya yang menyinggung saudara-saudari, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada para pemilik penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan Kelurahan Pluit. Semoga dengan adanya pernyataan saya ini dapat menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Salam NKRI, salam penegakan hukum. Salam saya untuk seluruh warga netizen Indonesia. Salam kompak untuk seluruh pengurus RT se-Indonesia. Mari kita bangun lingkungan kita dan jaga lingkungan kita agar lebih tertib dan nyaman. Semoga dari lingkungan RT ini akan terbentuk Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita lihat ya di depan seperti ini ya. Ini saluran air nih, Pak. Saluran air ini ya. Oh, berarti di bawah keramik ini ya? Iya, makanya ini gotnya. Nah, ini bahu jalan harusnya. Ini harusnya bahu jalan ini. Iya. Nah, ini saluran air. GSB-nya harusnya di dalam. Oh. Jadi dia nutup saluran air. Ini bahu jalan diambil lagi 4 meter lebih. Jadi itu yang kira-kira dilakukan. Maka saya sebenarnya mau menyampaikan dulu nih ya, dalam hal ini untuk pihak kecamatan Penjaringan. Jadi perlu diketahui nih buat para penghuni ya, pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan. RT berapa, RW berapa, Pak? 11 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini ya yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Bangunan liar ini. Jadi saya sampaikan, itu harus tahu. Ini negara punya aturan. Jadi jangan bisa seenaknya aja. Yang saya sesalkan adalah pihak Kecamatan Penjaringan ya, yang sampai hari ini masih dijabat oleh Revikado Romadi ya. Saya udah menyampaikan ini dari tahun 2019 sampai hari ini tahun 2023 belum juga ada pelaksanaan pembongkaran. Kalau misalnya dalam tempo yang 3-4 bulan ke depan ini tidak dilakukan penindakan, akan seluruh fluid ini sama seperti ini. Negara ini nggak kekurangan, Pak, pejabat yang pandai, Pak. Yang kurang adalah pejabat yang punya integritas dan moral. Ah, ini mana? Pihak Kecamatan Penjaringan mana integritasnya? Kok didiamkan gitu loh? Kok dibiarkan? Pak, Ingat, Pak. Pak, Ya. jadi kan Pak yang bangun ini kan harusnya kan mereka kan lapor dulu ke Ya. ketua RT. Ya. Nah, Bapak sebagai ketua RT itu gimana, Pak? Tidak ada laporan sama sekali. Mereka toto bikin. Saya juga heran ini. Ini diizinkan oleh siapa? Awalnya ruko ini dulu milik PT Jakpro, Pak, Jakarta Propertindo, milik BUMD. Pada sebelum tahun 2019 masih tertib, masih oke. Karena mereka ada pengawas aset. Tapi setelah itu dijual, Pak. Tahun 2019 dijual aset ini. Beralih kepada orang per orang. Baru pada penyerobotan lahan terjadi. Ya, ini saluran air, Pak. Ini saluran air, ini bahu jalan selebar ini. Nah, ini biar nanti pihak Pemkot ya harus tahu ini. Ya, pihak wali kota, terutama pihak Pemprov. Kalau mengharapkan pihak kecamatan kelurahan, saya udah upaya, Pak, dari tahun 2019 sampai hari ini. Pak, Ya. ada berapa bangunan nih yang Yang kayak gini, Pak? bisnis? Total di Jet 4 Utara ada 20 unit mulai dari sini sampai ujung. 20 unit di Jet 4 Utara. Jet 8 Selatan ada 22 unit. Kalau Jet 4 Utara seluruhnya maju seperti ini, sama persis. Ini saluran air, mereka keramik, mereka beton, mereka tutup. Tapi Bapak udah koordinasi dengan pemilik usaha ini, Pak? Saya sudah sampaikan kepada semuanya dan sudah saya kasih surat untuk mereka yang melanggar. Pada awal tahun 2019, saya sudah bikin peringatan juga bahwa kalian jangan membangun di atas air, apalagi makan bahu jalan. Tapi kan kewenangan ada di mana? Ada di pejabat setempat, ada di pihak kecamatan. Penindakan ada di Kecamatan Penjaringan. Ya kan? Dan tidak ditindak. Baru pada periode 2023 saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta, baru ada pendataan, Pak, belum ada tindakan apapun. Nah, di belakang kita itu kemarin dengan senang hati mereka bongkar sendiri, Pak, satu ruko gitu. Tapi dengan kesadaran ya. Berarti masih ada 41 ruko yang belum Iya, dibongkar, Pak? Betul. Jadi itu harapan saya intinya adalah saya selaku RT, Ketua RT 01103 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dan selaku warga minta simpel, Pak, kembalikan aja ini fungsi saluran air, kembalikan aja ini fungsi bahu jalan. Simpel saya mintanya, Pak. Pak, ini Warga saya minta dijadikan simpel. begini dampaknya apa? Dampaknya, Pak? Satu, setiap hujan air tidak bisa mengalir. Airnya ada di sini. Kedua, jalan jadi sempit. Kan begitu. Ketiga, ini bukan haknya mereka. Itu yang harus tahu loh, bukan hak mereka. Ini tanah negara. Kalau tanah negara udah diambil, nanti institusi yang lain pasti ikut di sini. Bukan cuma soal pelanggaran gedung, tapi lahan negara ini yang diserobot ini, institusi yang lain pasti akan ikut juga. Sejak kapan, Pak, dilakukan ini, Pak? Yang saya bikin peringatan sejak tahun 2019. Saya udah bikin peringatan, saya udah bikin laporan.
kepada Lurah Pluit, kepada Camat Penjaringan. Ya. Tahun berapa? 2019 saya bikin itu surat. 2019, 2020, 2022, terakhir 2023 saya lapor ke Balai Kota, ke Pemprov DKI Jakarta. Baru ada tindakan Pak, tapi baru pendataan ya Pak. Baru pendataan, belum ada penertiban. Pak, ini kan saat ini kan sudah didata dan ini masih menjadi polemik gitu Pak. Ya. 40 ruko ini masih beroperasi Pak? Masih, semua tiap hari ini masih bisa, masih beroperasi. Semua rata-rata di sini restoran, kantor, kafe, rata-rata begitu. Semua masih buka, meskipun Masih, ada masih. kendala seperti ini masih berfungsi. buka ya? Bahkan perlu saya kasih tekanan lagi ya, karena ada pembiaran, sekarang bukan cuma satu lantai. Di tengah situ nomor 13 dan 14 dibikin 2 lantai, di atas saluran air dan bahu jalan. Ada, jadi tolong Pak, yang pejabat-pejabat yang terkait, saya terima kasih kepada Bapak Heru yang sudah mengakomodir laporan saya. Tapi beginilah keadaan di lingkungan saya Pak, karena dibiarkan oleh pihak kecamatan Penjaringan sampai dengan hari ini, bahkan ada yang berani membangun 2 lantai Pak, di saluran air dan bahu jalan. Bapak bisa lihat sendiri, 2 lantai Pak, di atas saluran air dan bahu jalan. Gitu Pak. Pak, untuk pemilik usaha ini Bapak udah ketemuin nih untuk saat ini? Satu-satu saya udah pernah sampaikan bahwa ini pelanggaran. Surat sudah saya kirim. Kalau sekarang ini Pak, orangnya Sekarang ada ini atau enggak? kepentingannya udah pihak dari kelurahan dan kecamatan. Karena berdasarkan laporan saya, tindak lanjutnya langsung dari pihak kelurahan dan kecamatan. Tanggapan mereka apa Pak? Tanggapan mereka, ya saya nggak tahu, tapi yang baru menyadar diri baru 1 ruko Pak. Yang dari pihak kelurahan atau kecamatan Pak? Tidak ada komentar apa-apa dan dia hanya mendata. Saya tanya untuk apa kepentingannya? Oh mendata gitu aja. Tidak ada tindak lanjutnya apa, saya belum dapat penjelasannya seperti itu. Pak, sekali lagi ditunjukkan Pak, mana Pak saluran air yang diserobot Pak? Saluran air adalah ini Pak, ya. Harusnya GSB-nya itu ada di dalam Pak. Ini saluran air, nggak boleh ditutup. Ini ditutup. Kita ditanggung biayanya duitnya doang. Mana RT-nya, ayo? Santet, RT-nya santet! Yo, santai. Santet, RT-nya santet! Santet, RT-nya santet! Ini Bang Deboy juga. Lingkungan yang ada di kelurahan 22 ruko pada Rabu. Kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan 394 juta Mbak di sini. Ya. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, geser dikit. Ini komplok selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komploknya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. 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 Kontraktor. Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya sudah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komplek yang di situ. Saya ganti semua komplek karena waktu itu kita minta sama Japro atau sama pemerintah belum bisa dikerjakan.
Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu pertama 150 juta, kemudian 50 juta. Tahap kedua, tahap ketiga itu 50. Tahap keempat 144.960.000. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter. Saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak RT, Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya. Dengan ada warga pribadi mereka kumpul, sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita, janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan. Tapi tanpa sepengetahuan saya, uang itu dipakai buat apa, saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungnya Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Gimana? Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT, bagaimana laporan keuangan ini, supaya semua warga tahu uang yang 53 ada dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu. Bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan, kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT. Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. Pak, dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana mengungkap ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Pak Iman, ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan. Yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI. Dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak. UMKM ada berapa di sini? Banyak. Ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke. Udah jelas? Ini dari UMKM. UMKM salah satunya, Pak. Gimana? Ini kita mewakili UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan. Ya, kita bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK kan, mau makan apa mereka? Siapa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK Pak? Sebagian ada. Berapa orang Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu Pak. Udah mengajukan atau belum Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau relokasi ke tempat yang sedang lebih? mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang
Kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu Pak, Ya. dianggap provokator. Tanggapannya apa Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya, pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin dua anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan Pak? Ya kita sampaikan dong kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita. Ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM. Ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana? Ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu. Ya kan? Beritanya itu memihak kita nggak? Harus ada counter sama Ya ini konten. Ya kan? cross check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa Anda boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia bukan provokator? Hah? Dengan dia begitu provokasi, aparat jadi gerah dibikin sama dia. Pantas nggak itu? Yang berapa lama dagang di sini? Saya udah 20-an tahun dagang di sini. Nggak pernah terjadi kejadian kayak gitu. RT sudah ada juga. Dan Pak Riangnya? Pak Riang juga. Pak Riang. Tanggapan dari ketua RW, lurah dan camatnya seperti apa atas tindakan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Artinya kan ada atasan dari ini kan ada atasan. Ya, Prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, ya. Kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat, ya. Bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif, gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Ya, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah. Nah, itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Siap. Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, di situ ada UMKM, tolong jadi solusi, itu aja. Nah, Kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM di sini? Jumlahnya ada berapa? jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, saya bikin cukup ya. Jadi Oh iya Pak. Pak ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya.
Itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Saya dulu udah pernah setahun yang lalu pernah reses di RW sini, RW 3, tapi dia datang nggak saya nggak tahu. Ya. Ya kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup ya. Hari Kamis kan ada kunjungan Pak dari Bapak dan Pak Darmadi ke sini Pak. Itu kunjungannya dalam rangka apa sih Pak? Ya, dalam rangka serap aspirasi kami sebagai anggota dewan untuk meninjau atas permohonan permintaan dari masyarakat sini, pedagang sini, bahwa mereka sedang resah, nggak bisa dagang. Jadi kami turun. Nah, sebagai tugas kami sebagai perwakilan rakyat, anggota dewan, itu aja. Kalau dari pemilik ataupun penyewa di sini aspirasinya apa Pak? Apa yang mereka ingin lakukan Pak? Ya, pada prinsipnya mereka itu mau ikuti aturan. Yang penting pedagang mendapat tempat. Yang pedagang-pedagang yang kecil-kecil, kios-kios, yang gerobak, yang pedagang sayur, pedagang makanan, gerobak, etalase, semua disediakan ruang. Kami ikutin saja pemerintah. Jadi dari pemilik ruko, dari pedagang, semua pokoknya kita ikutin dah. Tapi kita jangan dibikin resah, jangan dibikin nggak bisa dagang, gitu. Pak Gani, aspirasi dari warga ini nanti langkah selanjutnya sebagai anggota dewan Pak Gani? Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi. Kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ya, bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif, gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah, nah itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Siap. Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah
pemerintah mau jangan lupa loh, itu ada UMKM, tolong jadi solusi. Itu aja. Nah, Kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM di sini Pak? Jumlahnya ada berapa? jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, tapi cukup ya. Jadi Pak, ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Katakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan di negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Saya mungkin juga harus menyampaikan beberapa hal pada mungkin ada pertanyaan dulu baru saya jawab. Pak, itu di medsos agak rame tuh, ada anggota DPR dari Pak Darmadi dan Pak Ganis Mondo. Ditanyanya pastinya nanti ke saya. Tapi kalau ada pertanyaan, ya, gimana statement Bapak mengatakan saya tidak takut dengan Pak Ganis. Ada statement khusus dari Pak Darmadi atau Pak Ganis Mondo sehingga ada ketersinggungan Bapak sebagai pejabat publik Pak. Setelah ini ya Pak. Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan, Sudah tangannya Bang. Depannya Bang, harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini Bang? Ini kan bentuk nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? Menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warga. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan yang lain seperti macet, banjir dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin menegakkan aturan di DKI Jakarta karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga supaya Jakarta bisa menjadi kota yang tertib. Dewan. Ini kejadian ini setelah melakukan investigasi bahwasannya mereka membangun kanopi atau pembangunan itu jaraknya sudah hampir 15 tahun. Artinya Pemprov, Pemkot ataupun pejabat-pejabat terkait harusnya tahu dong. Betul. Dalam hal ini siapa yang perlu disalahkan sehingga mereka tidak tahu. Begini. Kok kesalahan kok sampai 20 tahun sekarang sudah viral Bang. Apakah dinas cita-cita atau dinas lingkungan hidup? Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah permasalahan warisan dari pemerintahan gubernur-gubernur yang sebelum-sebelumnya. Nggak cuma hanya dengan Bapak Anies, tapi dari jauh sebelum ini penegakan hukum terkait dengan tata ruang kita memang tidak berjalan dengan baik. Artinya siapa Pak yang salah Pak? Nah, saya tidak ingin menyalahkan. Saya kira ini adalah beban kita untuk kita perbaiki bersama-sama. Artinya ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya dulu ya. Udah ya Pak. Udah nggak ada lagi ya. Udah. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Ada lagi. Ayo ada lagi. Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan di sini. Kalau varian kemarin yang perlu salah satu proses. Saya kira itu nanti dorongan dari PSI agar nah, saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja. Kalau memang dibutuhkan, tapi untuk
tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan super model saja karena sudah mulai secara walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin kita memiliki pemain politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Ya, 700.000 anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini, ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, nggak jelas itu apa tujuannya, apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ, tetap terjadi demo. Setelah beliau pergi, demo lagi ya terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan, seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan. Salah. Kamu harus turut sama perintah. Pemerintah seperti apa? Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah, Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Pak, terkait video viral yang banyak beredar di media sosial itu bagaimana Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini, dalam segala satu situasi, yang pasti gini ya, saya harus yakinkan ini kepada semua yang hadir nih ya, merah putih saya, NKRI saya ya, kalau urusannya udah kepada negara, kerugian negara, saya pasti turun ya, apalagi saya tahu, kan gitu. Tapi ingat, dalam hal kita bertindak untuk kebenaran, pasti ada perlawanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang melanggar hukum, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti ada perlawanan. Sehubungan dengan yang viral kemarin, yang terdahulu, itu kejadian tahun 2018, di mana di dalam satu lahan, itu pengen dikuasai sama warga sekitar, itu lahan negara. Mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu. Namun demikian, saya peduli dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya. Lalu saya membangunlah itu prasarana untuk olahraga dan sudah tersedia. Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu, ya nggak bisa dong. Itu kan lahan negara, bukannya lahan warga. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak pernah diintimidasi. Waktu kejadian di video itu kejadian waktu di Pluit. Berbeda ya dengan kejadian yang di sini. Jadi saya konfirmasi kembali ya, video yang beredar belakang-belakangan ini tentang intimidasi terhadap saya atau persekusi terhadap saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada sekarang ini tentang saluran air dan bahu jalan. Itu kejadian di tahun 2018 itu loh ya, bukan di tahun ini ya.
Ya saya bela untuk kepentingan negara, karena itu tanah negara Pak. Itu tanah negara Bapak, bukan tanah warga. Kalau memang itu tanah warga ya saya bela warga dong Pak. Kalau tanah negara ya saya bela negara, kan begitu. Kayak sekarang nih, jelas-jelas ini tanah negara, lahan negara, prasarana umum. Ya saya pasti bela negara. Tapi kalau besok-besok ada warga saya, siapapun, misalnya ini Mitra Bahari, ini RW 15, ini kan pribadi, warga kan, bila mana dia intimidasi, persekusi, atau dizolimi, ya saya juga nggak diam. Gitu loh, saya pasti bantu, kan begitu. Pak, warga kan menempati lahan tersebut sudah lama. Adakah oknum-oknum dari kecamatan atau pemerintah setempat yang terkait dengan kepengurusan warga untuk menempati lahan ini gitu Pak? Maksudnya yang mana nih? Ya, itu yang lahan yang seperti Bapak tadi sebutkan itu. Oh yang lahan kemarin itu? Ya. Oh gini, kalau untuk lahan yang kemarin sebelum tahun 2018 itu, saya rasa saya tidak berkomentar lagi. Karena apa? Itu sudah ranahnya pemerintah dan itu sudah ada pengesahan dan legalitasnya. Jadi kalau saya ungkit lagi, kalau saya bicara lagi percuma. Toh sekarang sudah berjalan. Fasilitas untuk olahraganya tetap ada. Fasilitas RPTRA untuk lansia juga ada. Lalu warga di sekitar mau protes apa lagi? Itu bukan tanah kalian, itu tanah negara. Itu ya, mesti jelas itu. Kalau urusan kerugian negara, saya pasti hadir dan saya pasti lawan. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, yang soal? Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada waktu itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan, terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya, kurang terdidik Anda, ya. Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo, itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait kasus dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan ya, DPRD DKI Jakarta, jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan, Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi itu jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan. Harapan saya dengan kejadian ini ya. Pertama, tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia ya. Nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan.
Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini, gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik. Dengan kejadian ini, semoga saja harapan saya ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan, gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya, karena apa? RT nggak punya kewenangan, RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener, gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian, apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya, pandangannya. Oke. Itu nama-nama tersebut itu terdaftar nggak di buku utama Pak? Yang mana Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku utama Pak? Biasanya kan ada warga tuh yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus. Ya, diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga ada rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai, itu aja. RT di sini, di lingkungan kita di Kelurahan Pluit, kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu, seperti itu. Tapi intinya dia nggak pernah lapor ya Pak? Intinya Nggak ada pelaporan Pak? Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis, saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, Pindahan dari mana? saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya, yang menginap adalah si A si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang saya lupa siapa yang datang, siapa dia, datang dong dengan surat, kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Yang seperti itu saya bilang harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin datang. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, bomong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana? Datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data. Ya, pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada? Ya. Pak boleh. Jadi Pak RT ini dibongkar juga ntar Pak ya? Siapanya? Yang sebelah ini dibongkar juga enggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan nggak ada. Berjualan Pak. Yang mana? Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir, bukannya lahan untuk berjualan, kan begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke boleh.
tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan, kan gitu. Apa itu dia omong dari PS sama abang tadi soal kenangan tadi bang? Ya, jadi begini. Tadi tuh kan ada kata sambutan juga lah buat saya bahwa Pak RT, kami atas nama PSI ya, jadi dia tidak mengatasnamakan pribadi ya. Kami atas nama anggota DPRD DKI Jakarta dan atas nama PSI menyampaikan dukungan kepada Pak RT sehubungan dengan perjuangan Pak RT nih dalam hal peduli kepada lingkungan. Karena kebetulan saya juga memang dalam komisi yang hubungannya dengan lingkungan. Jadi disampaikan seperti itu. Jadi mungkin dengan kehadiran saya bisa memberikan kontribusi kepada Pak RT. Ya itu, saya bilang terima kasih Bapak Dewan, kan gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu saya sampaikan atau Bapak perlu informasi dari saya. Kan begitu etikanya. Saya terima kasih. Pak RT, Bapak kan selain RT kan juga seorang lawyer ya Pak ya? Ya. Setelah kasus ini viral, ada dampak nggak terhadap profesi Bapak? Mungkin jadi banyak klien atau gimana? Jadi gini, kalau saya kan bidangnya kan agraria ya. Oke. Saya agraria murni nih, saya pertanahan gitu kan. Jadi kalau seandainya ada atau tidak ada perkara ini, viral atau tidak viral, pekerjaan saya itu udah ada spotnya. Oke. Udah ada plotnya, nggak bisa lari dari plot itu gitu loh. Jadi berbeda kalau dibanding dengan advokat-advokat yang lain. Kalau saya memang bidangnya ya agraria pertanahan lah. Demikian. Tapi Bapak merasa udah jadi viral Pak ya sekarang ini ya Pak? Maksudnya dikenal masyarakat atas keberanian Bapak ini? Ya. Jadi gini, sesuatu hal kita jangan berpikir untuk sesuatu hal yang buat diri kita. Itu penting tuh. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu yang terpenting adalah apakah ini bermanfaat buat orang banyak. Di luar dari itu, bila memang berimbas kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, ya itu kan karena karunia Allah, karena karunia Tuhan, ya kita terima. Tapi terpenting kalau kita melakukan itu dengan keikhlasan, dengan itikat baik, keinginan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Itu penting. Jadi nggak peduli apakah kepada saya ada imbas yang baik, menjadi viral, menjadi terkenal, ya itu lain hal. Terima kasih kalau memangnya ada hal seperti demikian. Terima kasih. Pak RT, izin Pak, kalau setelah video seperti ini, RT sebelumnya responnya seperti apa Pak? Oke, jadi begini, kalau saya nggak berbicara permasalahan pengurus RT terdahulu atau pengurus RW terdahulu, yang terpenting buat saya adalah sejak saya tahun 2019, saya concern terhadap lingkungan di JET 4 Utara dan di JET 8 Selatan. Telah terjadi pelanggaran luar biasa terhadap area prasarana umum, menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Jadi konsepnya adalah itu aja, jangan dilari-lariin kemana-mana. Adanya pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Jadi jangan diplesetin ke UMKM lah, ke apalah, jangan gitu loh. Jangan dipolitisir. Dan pemerintah sudah hadir, udah selesai. Pemerintah yang bekerja, gitu loh. Dan patuh, kita tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh pada hukum. Kita harus patuh pada aturan. Nah, itu. Berarti nggak usah ke periode RT sebelumnya apa ya? Ngapain kita mesti pusing? Yang pasti perlu saya tekankan, saya sudah melapor dan saya sudah melakukan segala upaya sesuai dengan kemampuan saya sejak tahun 2019, 2020, 2022, 2023.
baru ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Gitu loh, pada Januari dan Februari 2023 baru ada tindak lanjut. Sebelumnya ya nggak ada. Ngapain saya flashback yang terdahulu? Kan? Sampai saat ini tindak lanjut dari Pak Heru gimana, Pak? Gini, kalau sudah masuk ke dalam ranah pemerintah, saya kan cuma lingkup RT kepanjangan tangan dari pemerintah yang paling bawah nih, yang paling rendah gitu kan. Kalau pemerintah tingkat atas sudah melakukan sesuatu hal, ya kita kan harus mendukung aja, sifatnya begitu. Ya kan? Harus mendukung. Pemerintah sudah melaksanakan program, ya saya sebagai kepanjangan pemerintah yang paling rendah, tugas saya apa? Mendukung program pemerintah. Seperti itu. Ada akibatnya yang jelas. Jadi di sini saya hanya memberikan pada seluruh ketua RT di Indonesia. Izinkan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para ketua RT di seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu risalah untuk perdamaian, sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok J 4 Utara dan di Blok J 8 Selatan serta seluruh warga saya di lingkungan RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Baik, saya akan bacakan surat yang akan saya bagikan juga kepada semua teman-teman melalui sosmed maupun berita-berita di media. Pada yang terhormat, para pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan, RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit di tempat. Jakarta, 31 Mei 2023. Hal surat terbuka. Dengan hormat. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, saya, Riang Prasetya, selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, menyampaikan kepada seluruh pemilik, penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan ruko di Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan, saya berharap tidak menjadi bola liar. 2. Bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau Rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area prasarana umum dapat melaksanakan tugasnya. 3. Bahwa pihak Satpol PP sebagai penegak perda sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban. Juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga sesuai dengan area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan prasarana tersebut sebagaimana mestinya. 4. Bahwa diharapkan kepada para pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan harus taat hukum. Dan saya selaku Ketua RT 11 RW 03 berharap para pemilik atau penyewa ruko tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 5. Bahwa pada hari ini saya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepada saya selaku Ketua RT maupun selaku pribadi. 6. Bahwa bila mana para pemilik ruko, penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan merasa masih belum sadar atas kesalahannya, maka saya persilakan saudara-saudari dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan saya menghimbau kepada pemilik penghuni ruko untuk tidak melakukan pembangunan di luar batas area lahan yang telah tertera dalam sertifikat dan tidak membangun di luar ketentuan yang tertulis dalam IMB. 7. Bahwa
tindakan pemerintah atas pelaksanaan penertiban bangunan ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan harus kita hormati dan harus kita patuhi. Karena tindakan penertiban bangunan yang menyerobot area saluran air dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter telah terbukti melanggar ketentuan peraturan daerah dan produk hukum yang berlaku. 8. Bahwa saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 menyampaikan melalui surat terbuka ini, apa yang saya lakukan hanya melaksanakan fungsi saya selaku Ketua RT. Saya tidak bermusuhan dengan para pemilik ruko. Saya tidak ada niat untuk memusuhi para pengusaha. Yang saya lakukan murni karena kepedulian saya kepada lingkungan RT 11 RW 03. Bahwa bila mana ada tindakan yang mungkin kurang berkenan atau ada khilaf kata dalam tutur bahasa saya yang menyinggung saudara-saudari, maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada para pemilik penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan, Kelurahan Pluit. Semoga dengan adanya pernyataan saya ini dapat menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Salam NKRI, salam penegakan hukum. Salam saya untuk seluruh warga netizen Indonesia. Salam kompak untuk seluruh pengurus RT se-Indonesia. Mari kita bangun lingkungan kita dan jaga lingkungan kita agar lebih tertib dan nyaman. Semoga dari lingkungan RT ini akan terbentuk Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita lihat ya di depan. Seperti ini ya. Ini saluran air nih, Pak? Saluran air ini, ya. Oh, berarti di bawah keramik ini ya? Iya, makanya ini gotnya. Nah, ini bahu jalan harusnya. Ini harusnya bahu jalan ini. Iya. Nah, ini saluran air. GSB-nya harusnya di dalam. Jadi dia nutup saluran air. Ini bahu jalan diambil lagi 4 meter lebih. Jadi itulah kira-kira dilakukan. Maka saya sebenarnya mau menyampaikan dulu nih ya, dalam hal ini untuk pihak kecamatan Penjaringan. Jadi perlu diketahui nih buat para penghuni ya, pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan. RT berapa RW berapa, Pak? 11 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini ya yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Bangunan liar ini. Jadi saya sampaikan, itu harus tahu. Ini negara punya aturan. Jadi jangan bisa seenaknya aja. Yang saya sesalkan adalah pihak Kecamatan Penjaringan, ya, yang sampai hari ini masih dijabat oleh Revikado Romadi, ya. Saya udah menyampaikan ini dari tahun 2019 sampai hari ini tahun 2023. Belum juga ada pelaksanaan pembongkaran. Kalau misalnya dalam tempo yang 3-4 bulan ke depan ini tidak dilakukan penindakan, akan seluruh Pluit ini sama seperti ini. Negara ini nggak kekurangan, Pak, pejabat yang pandai, Pak. Yang kurang adalah pejabat yang punya integritas dan moral. Ah, ini mana? Pihak Kecamatan Penjaringan mana integritasnya? Kok didiamkan gitu loh? Kok dibiarkan? Ingat, Pak. Pak, ya. Jadi kan Pak yang bangun ini kan harusnya kan mereka kan lapor dulu ke Ketua RT. Ya. Nah, Bapak sebagai Ketua RT itu gimana, Pak? Tidak ada laporan sama sekali. Mereka toto bikin. Saya juga heran ini. Ini diizinkan oleh siapa? Awalnya ruko ini dulu milik PT Jakpro, Pak, Jakarta Propertindo, milik BUMD. Pada sebelum tahun 2019 masih tertib, masih oke. Karena mereka ada pengawas aset. Tapi setelah itu dijual, Pak. Tahun 2019 dijual aset ini. Beralih kepada orang per orang, baru pada penyerobotan lahan terjadi. Ya, ini saluran air, Pak. Ini saluran air, ini bahu jalan selebar ini. Nah, ini biar nanti pihak Pemkot ya harus tahu ini. Ya, pihak wali kota, terutama pihak Pemprov. Kalau mengharapkan pihak kecamatan kelurahan, saya udah upaya, Pak, dari tahun 2019 sampai hari ini. Pak, ya. ada berapa bangunan nih yang kayak gini, Pak? Total di J 4 Utara ada 20 unit mulai dari sini sampai ujung.
20 unit di Jet 4 Utara. Jet 8 Selatan ada 22 unit. Kalau Jet 4 Utara seluruhnya maju seperti ini, sama persis. Ini saluran air, mereka keramik, mereka beton, mereka tutup. Tapi Bapak udah koordinasi dengan pemilik usaha ini, Pak? Saya sudah sampaikan kepada semuanya dan sudah saya kasih surat untuk mereka yang melanggar. Pada awal tahun 2019, saya sudah bikin peringatan juga bahwa kalian jangan membangun di atas air, apalagi makan bahu jalan. Tapi kan kewenangan ada di mana? Ada di pejabat setempat, ada di pihak kecamatan. Penindakan ada di Kecamatan Penjaringan, ya kan? Dan tidak ditindak. Baru pada periode 2023 saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta, baru ada pendataan, Pak. Belum ada tindakan apapun. Nah, di belakang kita itu kemarin dengan senang hati mereka bongkar sendiri, Pak, satu ruko gitu. Tapi dengan kesadaran, ya. Berarti masih ada 41 ruko yang belum dibongkar, Pak? Betul. Betul. Jadi itu harapan saya intinya adalah saya selaku RT, Ketua RT 01103 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dan selaku warga minta simpel, Pak. Kembalikan aja ini fungsi saluran air, kembalikan aja ini fungsi bahu jalan. Simpel saya mintanya, Pak. Pak, ini warga saya minta simpel. Ini dampaknya apa? Dampaknya, Pak? Satu, setiap hujan air tidak bisa mengalir. Airnya ada di sini. Kedua, jalan jadi sempit. Kan begitu. Ketiga, ini bukan haknya mereka. Itu yang harus tahu loh, bukan hak mereka. Ini tanah negara. Kalau tanah negara udah diambil, nanti institusi yang lain pasti ikut di sini. Bukan cuma soal pelanggaran gedung, tapi lahan negara ini yang diserobot ini, institusi yang lain pasti akan ikut juga. Sejak kapan, Pak, dilakukan ini, Pak? Yang saya bikin peringatan sejak tahun 2019. Saya udah bikin peringatan, saya udah bikin laporan kepada Lurah Pluit, kepada Camat Penjaringan. Ya. Tahun berapa? 2019 saya bikin itu surat. 2019, 2020, 2022, terakhir 2023 saya lapor ke Balai Kota, ke Pemprov DKI Jakarta. Baru ada tindakan, Pak, tapi baru pendataan ya, Pak. Baru pendataan, belum ada penertiban. Pak, ini kan saat ini kan sudah didata dan ini masih menjadi polemik gitu, Pak. Ya. 40 ruko ini masih beroperasi, Pak? Masih, semua tiap hari ini masih bisa, masih beroperasi. Semua rata-rata di sini restoran, kantor, kafe, rata-rata begitu. Semua masih buka, meskipun ada kendala seperti ini masih buka ya? Bahkan perlu saya kasih tekanan lagi ya, karena ada pembiaran, sekarang bukan cuma satu lantai. Di tengah situ nomor 13 dan 14 dibikin 2 lantai, di atas saluran air dan bahu jalan. Ada, jadi tolong Pak, yang pejabat-pejabat yang terkait, saya terima kasih kepada Bapak Heru yang sudah mengakomodir laporan saya. Tapi beginilah keadaan di lingkungan saya, Pak. Karena dibiarkan oleh pihak Kecamatan Penjaringan sampai dengan hari ini, bahkan ada yang berani membangun 2 lantai, Pak, di saluran air dan bahu jalan. Bapak bisa lihat sendiri, 2 lantai, Pak, di atas saluran air dan bahu jalan. Gitu, Pak. Pak, untuk pemilik usaha ini Bapak udah ketemuin nih untuk saat ini? Satu-satu saya udah pernah sampaikan bahwa ini pelanggaran. Surat sudah saya kirim. Kalau sekarang ini, Pak, sekarang ini kepentingannya udah pihak dari kelurahan dan kecamatan. Karena berdasarkan laporan saya, tindak lanjutnya langsung dari pihak kelurahan dan kecamatan. Tanggapan mereka apa, Pak? Tanggapan mereka? Ya saya nggak tahu, tapi yang baru menyadar diri baru 1 ruko, Pak. Yang dari pihak kelurahan atau kecamatan, Pak? Tidak ada komentar apa-apa dan dia hanya mendata. Saya tanya untuk apa kepentingannya? Oh, mendata gitu aja. Tidak ada tindak lanjutnya apa, saya belum dapat penjelasannya seperti itu. Pak, sekali lagi ditunjukkan, Pak, mana Pak saluran air yang diserobot, Pak? Saluran air adalah ini, Pak. Ya. Harusnya GSD-nya itu ada di dalam, Pak. Ini saluran air, nggak boleh ditutup. Ini ditutup saluran. Kita ditanggung biayanya sampai yang duitnya doang. Mana RT-nya, ayo? Santet, RT-nya santet. Yo, santet. Santet, RT-nya santet. Santet, RT-nya santet. Ini Bang Deboy juga. Lingkungan yang ada di kelurahan 22 ruko pada Rabu ini aja. Kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan 394 juta, Mbak. Ya. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah,
Uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, geser dikit. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. Acong. Kontraktor. Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya sudah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komplek yang di situ. Saya ganti semua komplek karena waktu itu kita minta sama Jakpro atau sama pemerintah belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu pertama 150 juta, kemudian 50 juta, tahap kedua, tahap ketiga itu 50, tahap keempat 144 juta 960 ribu. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter, saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak RT, Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya, dengan ada warga pribadi mereka kumpul sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan. Tapi tanpa sepengetahuan saya, uang itu dipakai buat apa saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungnya Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Gimana? Usut uang. Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT, bagaimana laporan keuangan ini, supaya semua warga tahu uang yang 53 ada dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu. Bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT. Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. Pak, dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Betul.
ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan, yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI, dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak. UMKM ada berapa di sini? Banyak, ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke, udah jelas. Ini dari UMKM. UMKM salah satunya, Pak. UMKM. Gimana? Ini kita mewakili UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan, ya. Kita bertanyakan dia nggak berani keluar, bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK-kan, mau makan apa mereka? Apa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK, Pak? Sebagian ada. Berapa orang, Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak, ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu, Pak. Udah mengajukan atau belum, Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau relokasi ke tempat yang lebih. Kita sedang mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang, kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu, Pak. Ya. Dianggap provokator. Tanggapannya apa, Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya, pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin dua anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan, Pak? Ya kita sampaikan dong, kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita, ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM, ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana, ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu, ya kan? Beritanya itu memihak kita nggak? Harus ada counter sama ya, ini counter kan? Cross-check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa Anda boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia bukan provokator? Hah? Dengan dia begitu provokasi, aparat jadi gerah dibikin sama dia. Pantas nggak itu? Yang berapa lama dagang di sini? Saya udah 20-an tahun dagang di sini. Nggak pernah terjadi kejadian kayak gitu. RT sudah ada juga. Dan Pak Riang ya? Pak Riang juga. Anggapan dari ketua RW, lurah dan camat seperti apa dengan tindakan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Artinya kan atasan dari ini kan ada. Ya, prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, ya. Kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat, ya. Bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif, gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Ya, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah. Nah, itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua,
ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, di situ ada UMKM, tolong jadi solusi, itu aja. Kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM di sini? Jumlahnya ada berapa? Jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, saya bikin cukup ya. Jadi oh iya Pak, Pak ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Saya dulu udah pernah setahun yang lalu pernah reses di RW sini, RW 3, tapi dia datang nggak saya nggak tahu. Ya. Ya kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Oke, cukup ya. Hari Kamis kan ada kunjungan Pak dari Bapak dan Pak Darmadi ke sini Pak. Itu kunjungannya dalam rangka apa sih Pak? Ya, dalam rangka serap aspirasi kami sebagai anggota dewan untuk meninjau atas permohonan permintaan dari masyarakat sini, pedagang sini, bahwa mereka sedang resah, nggak bisa dagang. Jadi kami turun. Nah, sebagai tugas kami sebagai perwakilan rakyat, anggota dewan, itu aja. Kalau dari pemilik ataupun penyewa di sini aspirasinya apa Pak? Apa yang mereka ingin lakukan Pak? Ya, pada prinsipnya mereka itu mau ikuti aturan. Yang penting pedagang mendapat tempat. Yang pedagang-pedagang yang kecil-kecil, kios-kios, yang gerobak, yang pedagang sayur, pedagang makanan, gerobak, etalase, semua disediakan ruang. Kami ikutin saja pemerintah. Jadi dari pemilik ruko, dari pedagang, semua pokoknya kita ikutin dah. Tapi kita jangan dibikin resah, jangan dibikin nggak bisa dagang, gitu. Pak Gani, aspirasi dari warga ini nanti langkah selanjutnya sebagai anggota dewan Pak Gani? Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi, kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, ya. Kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat, ya.
bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif. Gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah, nah itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, itu ada UMKM, tolong jadi solusi, itu aja. Nah, kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM sini Pak? Jumlahnya ada berapa? Jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, tapi cukup ya. Jadi Pak, ini kan dari tahun 2019 Pak ya, baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Gitu, itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Katakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan hukum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Saya mungkin juga harus menyampaikan beberapa hal kepada mungkin ada pertanyaan dulu. Pak, itu di medsos agak rame tuh, ada anggota DPR dari Padang Madi dan Pak Gani Suwondo. Ditanyanya pastinya nanti ke saya. Tapi kalau ada pertanyaan, ya gimana statement Bapak mengatakan saya tidak takut dengan Pak Gani. Ada statement khusus dari Pak Darmadi atau Pak Gani Suwondo sehingga ada ketersinggungan Bapak sebagai pejabat publik Pak. Setelah ini ya Pak. Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah tangannya Bang. Depannya Bang, harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini Bang? Ini kan bentrok nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? Menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warga. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan yang lain.
seperti macet, banjir, dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin, menegakkan aturan di DKI Jakarta. Karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga, supaya Jakarta bisa menjadi kota yang tertib. Dewan. Jadi kejadian ini setelah melakukan investigasi bahwasannya mereka membangun kanuvi atau pembangunan itu jaraknya sudah hampir 15 tahun. Artinya Pemprov, Pemkot ataupun pejabat-pejabat terkait harusnya tahu dong. Betul. Dalam hal ini siapa yang perlu disalahkan sehingga mereka tidak tahu. Begini. Kok kesalahan kok sampai 20 tahun sekarang sudah viral baru. Apakah dinas cita-cita atau dinas lingkungan hidup? Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah permasalahan warisan dari pemerintahan gubernur-gubernur yang sebelum-sebelumnya. Nggak cuma hanya dengan Bapak ini, tapi dari jauh sebelum ini, penegakan hukum terkait dengan tata ruang kita memang tidak berjalan dengan baik. Artinya siapa Pak yang salah Pak? Nah, saya tidak ingin menyalahkan. Saya kira ini adalah beban kita untuk kita perbaiki bersama-sama. Artinya ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya dulu ya. Udah ya. Udah nggak ada lagi ya? Udah. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperlibatkan di sini. Kalau Pak yang kemarin saya kira itu nanti dorongan dari PSI. Nah, saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja. Kalau memang dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan super model saja karena sudah mulai secara walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin kita memiliki pemain politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Kelar ya. 700.000 anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini, ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, nggak jelas itu apa tujuannya, apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ, tetap terjadi demo. Setelah beliau pergi, demo lagi ya terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan, seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan. Salah. Kamu harus turut sama perintah. Pemerintah seperti apa? Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah, Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Terima kasih.
Ada pertanyaan? Ada. Pak, terkait video viral yang ya banyak beredar di media sosial itu bagaimana Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini, dalam segala satu situasi, yang pasti gini ya, saya harus yakinkan ini kepada semua yang hadir nih ya, merah putih saya, NKRI saya ya, kalau urusannya udah kepada negara, kerugian negara, saya pasti turun ya, apalagi saya tahu, kan gitu. Tapi ingat, dalam hal kita bertindak untuk kebenaran, pasti ada perlawanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang melanggar hukum, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti ada perlawanan. Sehubungan dengan yang viral kemarin, yang terdahulu, itu kejadian tahun 2018, di mana di dalam satu lahan, itu pengen dikuasai sama warga sekitar, itu lahan negara. Mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu. Namun demikian, saya peduli dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya. Lalu saya membangunlah itu prasarana untuk olahraga dan sudah tersedia. Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu, ya nggak bisa dong. Itu kan lahan negara, bukannya lahan warga. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak pernah diintimidasi. Waktu kejadian di video itu kejadian waktu di Pluit. Berbeda ya dengan kejadian yang di sini. Jadi saya konfirmasi kembali ya, video yang beredar belakang-belakang ini tentang intimidasi terhadap saya atau persekusi terhadap saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada sekarang ini tentang saluran air dan bahu jalan. Itu kejadian di tahun 2018 itu loh ya, bukan di tahun ini ya. Ya saya bela untuk kepentingan negara karena itu tanah negara Pak. Itu tanah negara Bapak, bukan tanah warga. Kalau memang itu tanah warga ya saya bela warga dong Pak. Kalau tanah negara ya saya bela negara, kan begitu. Kayak sekarang nih, jelas-jelas ini tanah negara, lahan negara, prasarana umum. Ya saya pasti bela negara. Tapi kalau besok-besok ada warga saya, siapapun, misalnya ini Mitra Bahari, ini RW 15, ini kan pribadi, warga kan. Bila mana dia intimidasi, persekusi, atau dizolimi, ya saya juga nggak diam. Gitu loh, saya pasti bantu, kan begitu. Pak, warga kan menempati lahan tersebut sudah lama. Adakah oknum-oknum dari kecamatan atau pemerintah setempat yang terkait dengan kepengurusan warga untuk menempati lahan ini gitu Pak? Maksudnya yang mana nih? Ya, itu yang lahan yang seperti Bapak tadi sebutkan itu. Oh yang lahan kemarin itu? Oh gini, kalau untuk lahan yang kemarin sebelum tahun 2018 itu, saya rasa saya tidak berkomentar lagi. Karena apa? Itu sudah ranahnya pemerintah dan itu sudah ada pengesahan dan legalitasnya. Jadi kalau saya ungkit lagi, kalau saya bicara lagi percuma. Toh sekarang sudah berjalan. Fasilitas untuk olahraganya tetap ada. Fasilitas RPTRA untuk lansia juga ada. Lalu warga di sekitar mau protes apa lagi? Itu bukan tanah kalian, itu tanah negara. Itu ya, mesti jelas itu. Kalau urusan kerugian negara, saya pasti hadir dan saya pasti lawan. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, yang soal? Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya? Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan, terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya, kurang terdidik Anda, ya.
Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo, itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait kasus dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan, ya, DPRD DKI Jakarta, jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan. Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi sudah jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu, ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan saya, dengan kejadian ini, ya. Pertama, tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia, ya. Nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan. Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini, gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya, harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik. Dengan kejadian ini, semoga saja harapan saya, ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan. Gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya. Karena apa? RT nggak punya kewenangan. RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja. Pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener. Gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat. Lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian. Apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya, pandangan ya. Itu nama-nama seperti itu terdaftar nggak di buku utama Pak? Yang mana, Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku utama Pak? Biasanya kan ada warga tuh yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan nih, ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus. Ya, diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga yang rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai, itu aja. RT di sini, di lingkungan kita di Kelurahan Pluit, kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu, seperti itu. Tapi intinya dia nggak pernah lapor ya Pak? Intinya nggak ada pelaporan Pak? Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis, saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, Pindahan dari mana? saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya, yang menginap adalah si A si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang saya lupa siapa yang datang, siapa dia, datang dong dengan surat, kan begitu.
Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Jangan seperti itu saya bilang, harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin dateng. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, bohong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data, ya. Pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada. Ya, Pak boleh. Jadi Pak RT ini dibongkar juga bentar Pak ya? Siapanya? Yang sebelah ini dibongkar juga enggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan nggak ada. Berjualan Pak? Yang mana? Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir, bukannya lahan untuk berjualan, begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke boleh. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak-kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin, boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan, kan gitu. Apa sih dia ngomong dari PS sama Abang tadi soal kedatangan dari Bang? Ya, jadi begini. Tadi tuh kan ada kata sambutan juga lah buat saya bahwa Pak RT, kami atas nama PSI ya, jadi dia tidak mengatasnamakan pribadi ya. Kami atas nama anggota DPRD DKI Jakarta dan atas nama PSI menyampaikan dukungan kepada Pak RT sehubungan dengan perjuangan Pak RT nih dalam hal peduli kepada lingkungan. Karena kebetulan saya juga memang dalam komisi yang hubungannya dengan lingkungan. Jadi disampaikan seperti itu. Jadi mungkin dengan kehadiran saya bisa memberikan kontribusi kepada Pak RT. Ya itu, saya bilang terima kasih Bapak Dewan, kan gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu saya sampaikan atau Bapak perlu informasi dari saya? Kan begitu etikanya. Saya terima kasih. Pak RT, Bapak kan selain RT kan juga seorang lawyer ya Pak ya? Ya. Setelah kasus ini viral, ada dampak nggak terhadap profesi Bapak? Mungkin jadi banyak klien atau gimana? Jadi gini, kalau saya kan bidangnya kan agraria ya. Oke. Saya agraria murni nih, saya pertanahan gitu kan. Jadi kalau seandainya ada atau tidak ada perkara ini, viral atau tidak viral, pekerjaan saya itu udah ada spotnya. Oke. Udah ada plotnya, nggak bisa lari dari plot itu gitu loh. Jadi berbeda kalau dibanding dengan advokat-advokat yang lain. Kalau saya memang bidangnya ya agraria pertanahan lah. Demikian. Tapi Bapak merasa udah jadi viral Pak ya sekarang ini ya Pak? Maksudnya dikenal masyarakat atas keberanian Bapak ini? Ya. Jadi gini, sesuatu hal kita jangan berpikir untuk sesuatu hal yang buat diri kita. Itu penting tuh. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu yang terpenting adalah apakah ini bermanfaat buat orang banyak.
Di luar dari itu, bila memang berimbas kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, ya itu kan karena karunia Allah, karena karunia Tuhan, ya kita terima. Tapi terpenting kalau kita melakukan itu dengan keikhlasan, dengan itikat baik, keinginan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Itu penting. Oke, Jadi nggak peduli apakah kepada saya ada imbas yang baik, menjadi viral, menjadi terkenal, ya itu lain hal. Terima kasih kalau memangnya ada hal seperti demikian. Terima kasih. Pak RT, izin Pak, kalau setelah video seperti ini, RT sebelumnya responnya seperti apa Pak? Oke, jadi begini, kalau saya nggak berbicara permasalahan pengurus RT terdahulu atau pengurus RW terdahulu, yang terpenting buat saya adalah sejak saya tahun 2019, saya concern terhadap lingkungan di JET 4 Utara dan di JET 8 Selatan. Telah terjadi pelanggaran luar biasa terhadap area prasarana umum, menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Jadi konsepnya adalah itu aja, jangan dilari-lariin kemana-mana. Adanya pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Jadi jangan diplesetin ke UMKM lah, ke apalah, jangan gitu loh. Jangan dipolitisir. Dan pemerintah sudah hadir, udah selesai. Pemerintah yang bekerja, gitu loh. Dan patuh, kita tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh pada hukum. Kita harus patuh pada aturan. Nah, itu. Berarti nggak usah ke periode RT sebelumnya ya Pak ya? Ngapain kita mesti pusing? Yang pasti perlu saya tekankan, saya sudah melapor dan saya sudah melakukan segala upaya sesuai dengan kemampuan saya sejak tahun 2019, 2020, 2022, 2023. Baru ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Gitu loh, pada Januari dan Februari 2023. Baru ada tindak lanjut. Sebelumnya ya nggak ada. Ngapain saya flashback yang terdahulu? Kan? Sampai saat ini tindak lanjut dari pada seluruh ketua RT di Indonesia. Izinkan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para ketua RT di seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu risalah untuk perdamaian, sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok Jet 4 Utara dan di Blok Jet 8 Selatan, serta seluruh warga saya di lingkungan RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Baik, saya akan bacakan surat yang akan saya bagikan juga kepada semua teman-teman melalui sosmed maupun berita-berita di media. Pada yang terhormat, para pemilik ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan, RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit di tempat. Jakarta, 31 Mei 2023. Hal surat terbuka. Dengan hormat. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, saya, Riang Prasetya, selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, menyampaikan kepada seluruh pemilik, penghuni ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan ruko di Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan, saya berharap tidak menjadi bola liar. 2. Bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau Rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area prasarana umum dapat melaksanakan tugasnya. 3. Bahwa pihak Satpol PP sebagai penegak perda sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban. Juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga sesuai dengan area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan prasarana tersebut sebagaimana mestinya. 4. Bahwa diharapkan kepada para pemilik ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan
harus taat hukum. Dan saya selaku Ketua RT 11 RW 03 berharap para pemilik atau penyewa ruko tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 5. Bahwa pada hari ini saya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepada saya selaku Ketua RT maupun selaku pribadi. 6. Bahwa bila mana para pemilik ruko, penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan merasa masih belum sadar atas kesalahannya, maka saya persilakan saudara-saudari dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan saya menghimbau kepada pemilik penghuni ruko untuk tidak melakukan pembangunan di luar batas area lahan yang telah tertera dalam sertifikat dan tidak membangun di luar ketentuan yang tertulis dalam IMB. 7. Bahwa tindakan pemerintah atas pelaksanaan penertiban bangunan ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan harus kita hormati dan harus kita patuhi. Karena tindakan penertiban bangunan yang menyerobot area saluran air dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter telah terbukti melanggar ketentuan peraturan daerah dan produk hukum yang berlaku. 8. Bahwa saya selaku pribadi dan selaku Ketua RT 11 RW 03 menyampaikan melalui surat terbuka ini, apa yang saya lakukan hanya melaksanakan fungsi saya selaku Ketua RT. Saya tidak bermusuhan dengan para pemilik ruko. Saya tidak ada niat untuk memusuhi para pengusaha. Yang saya lakukan murni karena kepedulian saya kepada lingkungan RT 11 RW 03. Bahwa bila mana ada tindakan yang mungkin kurang berkenan atau ada khilaf kata dalam tutur bahasa saya yang menyinggung saudara-saudari, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada para pemilik penghuni ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan Kelurahan Pluit. Semoga dengan adanya pernyataan saya ini dapat menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Salam NKRI. Salam penegakan hukum. Salam saya untuk seluruh warga netizen Indonesia. Salam kompak untuk seluruh pengurus RT se-Indonesia. Mari kita bangun lingkungan kita dan jaga lingkungan kita agar lebih tertib dan nyaman. Semoga dari lingkungan RT ini akan terbentuk Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita lihat ya di depan. Seperti ini ya. Ini saluran air nih, Pak. Saluran air ini, ya. Oh, berarti di bawah keramik ini ya? Iya, makanya ini gotnya. Nah, ini bahu jalan harusnya. Ini harusnya bahu jalan ini. Iya. Nah, ini saluran air. GSB-nya harusnya di dalam. Oh. Jadi dia nutup saluran air. Ini bahu jalan diambil lagi 4 meter lebih. Jadi itu yang kira-kira dilakukan. Maka saya sebenarnya mau menyampaikan dulu nih ya, dalam hal ini untuk pihak kecamatan Penjaringan. Jadi perlu diketahui nih buat para penghuni ya, pemilik ruko Blok J 4 Utara dan Blok J 8 Selatan. RT berapa RW berapa, Pak? 11 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini ya yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya